Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nur Akbar. Pada kesempatan ini masih pada materi desain multimedia. Saya akan menjelaskan pengenalan tools seputar Adobe Photoshop. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Adobe Photoshop seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jangan lupa untuk yang belum menginstal agar segera menginstal aplikasi Adobe Photoshop ya. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan toolsnya saja, karena kita tidak fokus pada ilmu desain grafis ya secara profesional, tetapi kita akan fokus bagaimana mengenalkan ya, apabila sahabat mau mengembangkan dari sisi Photoshop, mendesain, maka bisa menggunakan Photoshop sebagai alternatifnya. Tetapi saran saya, sahabat apabila kesulitan menggunakan Adobe Photoshop, sahabat bisa menggunakan aplikasi yang mudah digunakan seperti Canva ya, yang memang sudah ada template-templatenya, sahabat tinggal langsung menggunakannya saja. Karena banyak sekali para digital marketing yang memanfaatkannya aplikasi seperti Canva ya, atau aplikasi desain image yang lainnya yang sahabat juga bisa gunakan. Baik, langsung saja di sini saya sedikit memperkenalkan satu aplikasi yang sangat powerful untuk kebutuhan desain, yaitu ada Photoshop. Kita klik pada bagian Create New ya setelah membuka Adobe Photoshop ini. Lalu di sini sahabat akan dihadapkan dengan ukuran dari kanvas desain sahabat ya. Misalkan sahabat mau mendesain dengan ukuran A4. A4 kita tahu bahwa ini ukuran internasional untuk kertas ya. Jadi outputnya ini adalah ukuran A4. Tetapi sahabat juga bisa menentukan ukuran-ukuran custom ya. Di sini ada ukuran foto yang sudah ada atau yang print ya, ada letter, legal, A4, A5 dan seterusnya. Tapi di sini sahabat juga bisa menentukan sendiri ya untuk ukurannya, bebas ya. Bisa misalkan di sini ada A4, sahabat bisa rubah misalkan mau berapa senti ya. Kalau ukuran ini tentunya ukuran-ukuran internasional yang sudah ditetapkan. Kita bisa menggunakan sentimeter yang biasa digunakan di Indonesia. Tapi di sini juga ada poin, pixels, ada pixel ya. Nah, ini biasanya di luar negeri yang memang mereka lebih familiar untuk jenis ukuran yang lainnya. Oke, kita gunakan saja yang misalkan yang sentimeter ya, atau menggunakan pixel ya. Pixel itu seperti titik-titik kerapatan warna. Nah, ini sahabat bisa tentukan saja, atau lebih enak kalau sentimeter juga boleh ya. Kalau A4 berarti 21 cm di itu lebarnya, tingginya 29,7 cm begitu ya. Oke. Kemudian untuk resolusi ini tentunya kerapatan warna, semakin tinggi akan semakin bagus kualitas gambarnya, tetapi membutuhkan memori yang sangat besar dan ukuran filenya pun akan semakin besar. Nah, kita pakai saja 100 saja yang standar ya, atau 72 kalau default dari Photoshopnya. Langsung saja kita create dengan ukuran A4, create ya. Kemudian kita akan dihadapkan dengan ukuran desain dengan ukuran A4 seperti ini. Oke ya. Kita tekan Z pada keyboard untuk membesarkan atau memperkecil. Dengan tekan Alt pada keyboard kita bisa mengecilkan kanvas seperti ini ya. Seperti itu besar. Kita juga bisa mengecilkan. Tinggal klik pada mouse sambil ditekan Alt pada keyboard. Oke, di sini saya akan memperkenalkan tools ya yang ada di Photoshop. Sahabat bisa perhatikan di bagian sebelah kiri di sini. Ini adalah tools untuk alat-alat menggambarnya ya. Di sini ada alat untuk memindahkan layer, bisa membuat slicing ya, pembatas seperti itu, atau pewarnaan. Di sini ada untuk warna, gradien ya. Ada untuk teks, tulisan pakai T yang ada di sini ya. Ada tulisan untuk horizontal, vertikal, ada yang bentuk shape ya, kotak, bulat. Nah, ini sahabat bisa gunakan fitur-fitur ini ya. Lalu kemudian sahabat juga harus mengetahui di bagian atas juga nih ada bagian menu ya. Menu-menu untuk pendukung dari pengaturan di Photoshop. Di sebelah tengah ini tentunya adalah kanvas, area kita menggambar ya. Dan yang paling penting di sini adalah di bagian sebelah kanan ya. Menu floating ini ya, mengambang di sebelah kanan ini. Ini ada yang paling penting adalah bagian layer ya. Ini sangat penting sekali sahabat untuk memahami apa itu layer ya.
Oke, langsung saja. Kita akan coba mendesain sedikit saja. Misalkan kita mau ambil gambar ya, foto misalkan dari Google ya. Kita cari saja misalkan dari Google ya. Kita mau cari misalkan apa ya? Kue ya. Nah, kue. Ini gambar kue, kita mau ambil. Nah, ini ya, misalkan ini gambar kue, kita mau ambil yang foto ini ya, kue ini misalkan. Kita klik kanan, lalu kita save image as ya. Kita simpan gambarnya, kita masukkan ke halaman desktop saja contoh ya. Yang penting masuk dulu gambarnya. Kita download, save, simpan. Nah, lalu kita bisa membukanya ke dalam Photoshop, file, open ya. Open. Kita ambil gambar kuenya, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ukuran dari Google tentunya ngacak ya, ukurannya tidak sesuai. Ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Nah, ini kita pindahkan saja menggunakan move tool ini ya. Kita klik saja move tool, kita klik tahan, geser arahkan ke bagian ukuran yang sudah kita tetapkan ya, di ukuran A4 ini. Nah, ini berarti ukuran dari kue ini, gambar kue ini sangat besar ya, sesuai dengan full di ukuran A4 begitu. Nah, dengan Photoshop sahabat bisa memodifikasi dari foto ini ya. Misalkan nih kuenya ada satu, terus kita mau ambil lagi gambar kue yang lainnya. Misalkan yang ini ya, atau yang lain saja ini misalkan. Kita klik kanan, save lagi begitu. Gambar 2 kita kasih nama, kita download, simpan, lalu di Photoshop kita file open ya. Nah, ini kita masukkan lagi. Seperti tadi caranya, kita klik, tahan, geser ke dalam ukuran A4 kita seperti ini ya. Nah, jadi nanti ada gambar menumpuk seperti ini ya sahabat ya. Lalu dan setelah gambar menumpuk ini kita bisa besar, kita bisa kecilkan. Misalkan ini ya. Cara ngecilinnya arahkan saja pada bagian sebelah ini ya, pojok kanan, pojok atas ya. Kita klik saja, kita bisa besar kecilkan seperti ini. Tapi kalau kita bebas membesarkan kecil seperti ini, klik tahan geser seperti ini, kita lihat ini terlalu ini ya, tidak proporsional ya pada saat membesar mengecilkannya. Agar proporsional saat membesar dan memperkecilkan menggunakan mouse, jangan lupa tekan shift pada keyboard. Maka pada saat mengecilkan ukurannya akan proporsional, tidak mengecil ke kanan, ke kiri ya, atau lebarnya atau tingginya tidak terlalu jomplang begitu ya ukurannya. Kalau sudah, kita klik tombol shift yang kita lepas, klik 2 kali untuk apa namanya, untuk menyesuaikan ya ukuran yang sudah kita tetapkan. Nah, seperti ini ya untuk gambarnya. Nah, ini bisa kita tumpuk sahabat. Kita perhatikan di sini. Terkait dengan layer yang saya katakan sebelumnya, itu sangat penting pemahaman tentang layer. Ini kita geser ini ke atas, maka otomatis layernya akan pindah ya di posisi di atas. Kenapa? Karena kue yang bawah ini posisi layernya ada di bawah dari layer 1. Nah, kalau layer 2 ini saya pindahkan geser ke atas, otomatis dia posisinya akan di atas. Seperti itu ya sahabat ya. Jadi ini pemahaman terkait dengan layer. Layer itu artinya bertumpuk ya. Gambar ini objek yang bertumpuk begitu. Lalu kemudian kita mau coba desain. Ini coba kita kecilkan saja, misalkan seperti ini, begitu ya. Terus di sini saya gariskan di sini misalkan ya. Kalau desain sahabat bisa bebas ya. Mau layoutnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, ini misalkan seperti ini. Ya. Nah, jadi kita sudah bisa mendesain seperti ini. Lalu kita tambahkan misalkan tulisan di sini ya, horizontal, gitu kan. Kue ultah, gitu kan. Ini kita ketik, lalu ini fontnya kita kasih warnanya, kita klik di bagian atas ini, warnanya kita ganti misalkan merah. Nah, ini klik, kita klik di sini, tekan shift untuk membesarkan ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini menggabungkan tulisan. Lalu warna tulisan misalkan kita mau ganti, warna yang sebelah ini kita blok saya pakai T ini ya. Kita ganti misalkan menjadi warna coklat gitu ya. Nah, seperti ini misalkan.
Ya, jadi bebas sahabat ya. Sahabat bisa menggeser-geser ya. Jadi ini kue ultan ini posisinya di paling atas ya. Kalau kita taruh di tengah, otomatis dia akan tidak terlihat ya. Karena ditutupi oleh layer 2. Jadi tulisan ini kita tetapkan di posisi paling atas layernya. Jadi terlihat seperti ini ya. Gitu. Nah, kalau ini misalkan tulisan ini mau dikasih biar enggak biar jelas begitu ya. Ini kan jadi enggak jelas ya tulisan ultahnya karena gelap. Kita bisa menambahkan misalkan di sini ada line ya, pada layer teks ini kita tambahkan di sini ada stroke ya, garis pada tulisan. Nah, seperti ini. Misalkan warnanya kita ganti warnanya putih begini. Nah, jadi jelas ya, sahabat ya. Ini bisa kita tebalkan misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, jadi terlihat jelas ya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, ini cara mendesain yang sangat sederhana, sangat simpel sekali. Kemudian kalau misalkan kita mau menduplikasi, tekan Alt pada keyboard saja, arahkan pada objek yang mau kita copy ya. Kita klik sekali, geser, maka akan menduplikasi menjadi 2 seperti itu. Sangat mudah ya menggunakan Alt. Ini kita besarkan, misalkan seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bentuk desainnya. Kalau kita mau mengecilkan, misalkan kita hanya butuh ukuran seperti ini saja. Ini bawahnya putih, nggak perlu lagi. Kita pakai menggunakan ini ya, pakai rectangle marquee misalkan ya. Kita potong misalkan sampai sini. Nah, jadi kita cropping. Kita klik pada image, crop. Jadi kita butuh ukuran seperti ini saja. Nah, ini bisa langsung kita share misalkan di Instagram gitu ya. Desain ini begitu. Nah, ini tadi sudah saya kenalkan bagaimana menggunakan layer gitu ya. Kemudian kalau kita mau misalkan kita mau mengambil gambar kuenya saja gitu kan, atau gambar kue ini saja gitu ya. Atau kita ambil dari sini deh, dari kue ini kita hanya ambil mau tanpa backgroundnya, background putihnya mau kita buang ya. Kita bisa menggunakan ini. Ini sering kali digunakan ya, ada pen tool namanya kalau di Photoshop. Kita klik saja, lalu kita besarkan. Kita gunakan pen tool ini ya, pen tool. Klik saja, klik di sini, lalu kita geser seperti ini gitu ya. Jangan lupa untuk menyambungnya, kita harus tekan Alt, klik pada sambungannya, kita putus, lalu kita sambung lagi, kita klik pada notes selanjutnya seperti ini. Begitu seterusnya kita klik lagi bentuk save-nya, lalu kita ambil sesuai dengan bentuk yang mau kita ambil seperti ini ya, supaya kita hanya mau mengambil dari bentuk kuenya saja misalkan begitu. Nah, ini paling sering digunakan ya sahabat ya, karena biasanya ada beberapa objek saja yang kita butuhkan mau kita ambil. Nah, ini caranya seperti ini ya. Nah, sahabat harus melatih bagaimana cara melakukan shift seperti ini, mengambil bentuk ya, bentuk yang mau diambil misalkan seperti ini ya. Nah, ini kita bisa ambil bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kalau sahabat bisa bentuknya rapih itu lebih bagus ya. Karena di sini saya biar cepat saja, jadi dibuat seperti ini saja. Tapi ini juga akan bagus ya hasilnya ya. Ketika nanti kita sudah potong ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan saja. Nah, seperti ini. Kita bisa lanjutkan terus seperti ini ya. Nah, nanti kita akan mengambil bentuk ini, kita ambil lagi. Jangan lupa diklik pada sambungannya, lalu kita klik lagi selanjutnya seperti ini ya, seperti ini. Atau kalau mau cepat diklik-klik saja begitu sambungannya ya, seperti ini. Oke, begitu ya sahabat ya. Lalu kemudian kalau sudah kita
pilih pada bagian pad ini ya, tab pad, lalu pilih menjadi seleksi. Klik bagian seleksi. Kalau sudah, sahabat tinggal geser saja menggunakan ini ya, move tool. Klik geser ke halaman tadi yang sudah kita buat seperti ini. Ya, kita kecilkan, hasilnya nanti jadi seperti ini ya sahabat ya. Begitu ya. Kita kan mau digabung seperti ini. Gitu ya. Begitu ya sahabat, sedikit perkenalan menggunakan Adobe Photoshop. Jadi sangat mudah. Sahabat tinggal cari tutorial-tutorial tambahannya di YouTube ya. Tutorial Photoshop, sahabat bisa belajar di sana, praktek ya, mengenal lebih dalam tentang Photoshop. Dan di sini kalau sudah selesai mendesain, jangan lupa sahabat klik menu file, lalu save as, disimpan ya. Kalau PSD, simpan dengan nama PSD, sahabat bisa mengeditnya lagi ya, misalkan namanya kue gitu, disimpan, save ya. Oke. Kalau sahabat tutup ya, filenya ini sahabat tutup, lalu sahabat mau buka lagi dan mau diedit ulang, sahabat bisa klik file, lalu kemudian dibuka lagi ya, open gitu, buka yang tadi PSD, file PSD tadi. Ini sahabat bisa mengeditnya lagi begitu ya, bisa melanjutkan hasil editing gambarnya. Tapi kalau misalkan mau ditampilkan di website ya, atau untuk disebar hasil desainnya, maka simpannya jangan PSD, simpannya ke dalam bentuk save as, lalu kemudian menggunakan JPG ya. Kalau JPG tentunya nanti ada backgroundnya ya, backgroundnya akan ke bawah begitu ya, disimpan save JPG. Oke, kalau sudah, maka sahabat sudah memiliki file dengan ukuran ya, dengan file, nama filenya adalah ini kue.jpg ya. Tapi kalau sahabat file save as-nya ya berupa PNG ya, di sini ada PNG, maka kuenya itu filenya nanti ekstensinya kue.png begitu ya. Tapi otomatis kalau misalkan ini mau dibikin transparan, kotak yang ini ya, yang putihnya ini transparan, background yang mau dibuang, nih background ini dibuang, maka nanti akan transparan nih sahabat nih belakangnya. Itu kalau disimpan ke dalam PNG ya, ke dalam file PNG, maka otomatis ini akan transparan hasilnya gitu ya. Jadi ini enggak background warna putih, tetapi dia akan mengikuti background pada objek yang pada saat gambarnya kita tampilkan di website atau landing page kita. Begitu ya sahabat-sahabat semuanya, sedikit pengenalan tools seputar Adobe Photoshop, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dari saya Muhammad Nur Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.